Saudara sekalian, Shalom, selamat pagi. Saya menyampaikan renungan pendek bagi kita semua pagi ini yang saya beri judul Pengakuan Iman yang Luar Biasa. Teksnya diambil dari kitab Injil Matius pasal 16 mulai ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Mereka menjawab, maka Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara sekalian yang kasih, manusia dari zaman ke zaman selalu suka mengagumi hal yang hebat. Dan berbicara mengenai Tuhan Yesus yang adalah Mesias dan Juru Selamat yang luar biasa itu. Pada waktu hadir, Tuhan Yesus lahir di kandang dalam segala keterbatasan. Sehingga Tuhan Yesus kalau dikaitkan dengan kehebatannya, orang memandang dengan sebelah mata. Tetapi saudara sekalian yang kekasih, Yesus itu dinubuatkan dan dijanjikan oleh kitab suci. Jauh sebelumnya, bahkan mulai sebelum lahir, sampai kenaikannya ke surga. Saudara, tetapi sekali lagi karena manusia selalu memandang segala sesuatu dari sudut kehebatan. Makanya kehadiran Yesus itu tidak dipahami sepenuhnya oleh orang banyak. Kemudian dalam bacaan yang kita dengar tadi, sampailah Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di suatu daerah di Kaisarea Filipi. Dan di sana Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Lalu mereka menjawab, ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, itu nabi yang sangat aduhai, yang mendahului perjalanan Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan Elia, nabi yang begitu dikagumi oleh orang Israel yang tidak mengalami kematian dibawa naik ke surga. Ada yang mengatakan Yeremia dan nabi-nabi yang terdahulu. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Simon Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu Simon, karena bukan kamu yang mengatakan tapi itu Bapa-Ku yang di surga. Saudaraku, itulah pengakuan luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena Simon menjelaskan tentang siapa sebenarnya Yesus. Yang ajaib karyanya. Yesus, saudaraku, sudah melakukan begitu banyak hal sejak umur 30 tahun. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Mulai dari meneduhkan badai. Mulai dari menyembuhkan berbagai penyakit. Kusta, buta, timpang, kerasukan setan, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi orang hanya mengerti dia itu adalah seperti nabi-nabi terdahulu. Ada yang menyebut Elia, ada yang menyebut Yohanes Pembaptis. Ya. Dan pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus menjawab dengan tepat, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya saudara, Mesias itu juru selamat. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, dari api neraka, hanyalah Mesias itu yang dijanjikan Tuhan. Dan dia adalah anak Allah yang hidup. Yang dalam sudut pandang perspektif Israel, kitab suci, anak Allah itu sama dengan Allah. Jadi saudaraku, Yesus itu Tuhan, Sang Pencipta, yang hadir menjadi manusia, supaya bisa menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan api neraka. Itu sebabnya saudaraku, pengakuan ini dasar luar biasa. Berbahagialah orang yang percaya sama seperti yang dikatakan Petrus. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Mesias. Dialah yang sanggup menolong orang berdosa dari kuasa dosa dan dari konsekuensi dosa, yaitu maut abadi. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita percaya Yesus dengan segala kesungguhan, karena Yesus adalah Tuhan, Mesias dan Juru Selamat kita. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi kami diingatkan bahwa Yesus adalah penolong Tuhan, adalah Tuhan kami yang sanggup menolong kami. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai pada hidup yang kekal. Tolong kami untuk kami sungguh dengar-dengar kepadanya.
mengasihinya, mentaatinya, dan hidup seturut kehendaknya. Mohon berkat Tuhan hari ini untuk hidup kami dan aktivitas kami. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, terima kasih.